kamu, kenapa kualitas suatu negara ditentukan oleh pendidikannya? Yuk, simak videonya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Resti Clarissa Pramudya dari Prodi PG PAUD Angkatan 2025 dengan nomor NIM 11 62 50 90. The next station is Japan. Tahu nggak kenapa Jepang memilih memulihkan pendidikan setelah terjadinya peristiwa bom di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945? Menurut pakar sejarah Jepang dari Universitas Indonesia, Pak Susiong, hal yang dilakukan Jepang setelah kalah adalah melakukan introspeksi dan membangun kembali pendidikan dengan ideologi baru. Dari hasil riset tersebut, Jepang menemukan pemahaman dengan merevisi Undang-Undang Pendidikan. Menurut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, yaitu Profesor Stella Christie, mengatakan bahwa memecahkan permasalahan di masa depan akan dilakukan oleh anak-anak yang lahir di masa sekarang. Sehingga anak itu harus memiliki fondasi kuat dalam pendidikan sejak usia dini. Anda Wakil Menteri Pendidikan Tinggi ya. Tapi dari tadi kita bicara mengenai anak-anak. Jadi Anda lebih concern bahwa anak-anak inilah yang nanti akan tumbuh menjadi mahasiswa. Tentu saja. Yang akan menyelesaikan banyak problematika yang ada di dalam masyarakat. Betul. Jadi kita tidak bisa mengharapkan anak-anak yang lulus sarjana ini memecahkan masalah kalau dari kecil sendiri mereka tidak diberikan fondasi yang kuat. Begitu Betul ya? sekali. Pertama, yang tadi kemampuan belajar untuk belajar. Kalau dari kecil itu kita bermain dan punya kemampuan untuk belajar segala sesuatu yang baru, beradaptasi dan belajar untuk belajar, problem solving skill, itu nanti Kualitas pengajaran dan pembelajaran akan sangat mempengaruhi kualitas negara di tengah perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat dan tuntutan kerja yang dinamis. Mana saja yang harus diperbaiki? Fondasi dasar yang harus diperbaiki itu dari pendidikan anak usia dini, karena masa ini sebagai masa pembentukan karakter, kognitif dasar, dan perkembangan motorik serta psikologis. Jadi masa ini disebut masa Golden Age. Apa itu masa Golden Age? Menurut UNICEF, Golden Age merupakan masa ketika anak lahir hingga usia 6 tahun. Masa ini hanya terjadi sekali dan tidak dapat diulangi kembali. Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran akan menjadi investasi besar yang memastikan tumbuh kembang anak di segala kemajuan yang ada. Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, yaitu transformasi peran pendidik melalui pengembangan profesional. Jadi, pendidik PAUD adalah peran dalam menciptakan dasar kecerdasan anak sehingga kualitas pengajaran melalui pelatihan akan sangat menentukan kualitas manusia. Sehingga perlu mengoptimalkan peran pembelajaran untuk mendukung masa kemasan ini. Apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama, ada pelatihan ilmu pengetahuan anak usia dini, di mana pendidik anak usia dini tidak hanya sekedar mengajar membaca atau menulis bahkan berhitung, melainkan memahami tahapan perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Yang kedua ada fokus belajar sambil bermain. Seperti yang kita semua ketahui bahwa anak belajar dari pengalamannya. Pengalaman ketika anak bermain, pengalaman ketika menemukan masalah, dan pengalaman ketika mencari solusi ketika bermain, sehingga peran belajar sambil bermain akan sangat mendukung perkembangan anak. Kemudian ada Professional Learning Center atau PLC.
Guru atau pendidik akan sangat membutuhkan ruang atau media dalam berbagi pengalaman, sehingga sangat diperlukan media PLC, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Jadi, pendidik PAUD tidak hanya mengasuh anak, tetapi berperan sebagai arsitek pembelajaran melalui interaksi optimal dalam mengasah stimulus perkembangan holistik anak. Yang kedua, ada integrasi teknologi pembelajaran. Teknologi ini sebagai alat yang mendukung interaksi fisik dan kreativitas anak, bukan sebagai alat pengganti waktu bermain anak. Teknologi digunakan dalam penguasaan orang tua dan pendidik. Seperti apa saja? Yang pertama, pasti ada pemanfaatan sumber daya digital interaktif. Nah, dengan menggunakan aplikasi atau konten digital, tetapi harus bersifat edukatif dan dalam bimbingan orang dewasa. Yang kedua, ada literasi digital, pendidik, dan orang tua. Tidak hanya anak yang perlu melek terhadap literasi, pendidik dan orang tua harus selalu update dalam menentukan konten yang berkualitas dan menghindari paparan konten yang kurang baik, sehingga kolaborasi antara guru dan orang tua akan terjadi secara selaras. Yang ketiga, ada media dokumentasi dan komunikasi. Jadi teknologi ini dapat digunakan sebagai alat pemantau perkembangan anak melalui dokumentasi dan komunikasi secara kondusif antara guru dan orang tua, sehingga ayah dan ibu akan terus ikut memantau perkembangan anak secara digital. Sehingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung perkembangan motorik dan mempermudah komunikasi guru dan orang tua, sambil menjaga agar waktu bermain fisik anak tetap menjadi prioritas utama. Yang ketiga, ada pendekatan berpusat pada anak, mengartikan bahwa setiap anak memiliki pola unik dalam perkembangan dirinya. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis bermain atau play-based learning. Jadi metode pembelajaran ini masih dilakukan dalam kegiatan pembelajaran karena anak akan belajar melalui pengalaman nyata dari menemukan masalah hingga menemukan solusi dari pengalaman tersebut. Kemudian kedua ada yaitu diferensiasi perkembangan. Jadi ini merupakan perbedaan kemampuan dan minat satu anak dengan anak lainnya dalam satu kelas, sehingga pendidik atau guru harus menyesuaikan media pembelajaran dan menyesuaikan kegiatan sesuai tahap perkembangan setiap anak. Yang terakhir ada observasi dan asesmen formatif berkelanjutan. Observasi ini harus dilakukan secara langsung melalui observasi lapangan dengan menggunakan metode zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD adalah celah antara apa yang sudah bisa dilakukan anak sendiri dan apa yang bisa ia lakukan dengan sedikit bantuan guru. Hasil observasi ini dipakai untuk memberikan umpan balik segera dan merancang intervensi yang tepat untuk mendorong anak maju ke ZPD berikutnya, sehingga anak membantu orang tua dalam berkembang. Hasil observasi ini dipakai untuk memberi umpan balik segera dan merancang intervensi yang tepat untuk mendorong anak maju ke ZPD berikutnya, sehingga akan membantu anak dalam berkembang. Jadi, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di tingkat PAUD merupakan investasi fondasi bagi seluruh siklus pendidikan. Kesuksesan terletak pada sinergi antara pendidik yang memiliki kompetensi perkembangan anak, integrasi teknologi yang bertanggung jawab, dan adopsi model pembelajaran berbasis bermain yang memberdayakan potensi unik setiap anak,
untuk mencapai visi misi Indonesia Emas tahun 2045 akan sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikan di negara ini. Pendidikan anak usia dini akan menciptakan karakter anak yang berbakat dan berkualitas baik dalam karakter, kepribadian, dan kemajuan kemampuan dalam pembelajaran. Saya Resti Clarissa Pramudia, pamit undur diri. Jikalau ada salah kata, saya meminta maaf. Sampai jumpa.